Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abinam Putra Sandi, kelas 11 Mekatronika 2. Saya akan mempresentasikan tentang tata cara penyelamatan di air, baik itu di sungai, air laut, maupun kolam renang. Penyelamatan di air atau water rescue adalah kegiatan pertolongan atau penyelamatan serta cara pemindahan korban dari perairan seperti kolam, sungai, dan laut. Metode yang dapat diterapkan untuk menolong korban bisa menggunakan metode RT-RGD, yaitu Retch, Rai, Throw, lempar, row, dayung, go, renang, tow atau carry, tarik atau bawa. Retch, Rai. Penyelamatan memberikan pertolongan dari darat atau pinggir air dengan menjangkau korban menggunakan alat seperti tongkat, kayu, atau tali tanpa masuk ke dalam air. Jadi hanya sebatas di pinggir laut, sungai, atau kolam. Kemudian metode throw, lempar, yaitu jika korban di luar jangkauan penyelamatan, kita dapat melempar alat bantu apung seperti pelampung atau benda-benda yang lain yang terapung. Korban dapat memegang alat bantuan yang kita lempar tadi agar tetap mengapung. Kemudian ada metode row atau dayung. Metode ini menggunakan penyelamatan di atas perahu atau kanu atau papan untuk mendekati korban jika metode wrench dan throw tidak memungkinkan, lalu memberikan pertolongan dari perahu. Misal korban ini berada di tengah perairan dan tidak bisa dijangkau menggunakan teknik row, throw, dan wrench. Kita dapat ke sana menggunakan papan, perahu, atau kanu, dan menyulurkan dayung atau apapun ke arah korban tenggelam tersebut. Kemudian ada teknik go renang. Teknik go renang ini adalah penyelamatan berenang langsung ke korban dengan membawa alat apung untuk memberikan pertolongan dilakukan jika semua metode sebelumnya tidak bisa. Jadi jika metode-metode sebelumnya tidak bisa, maka kita melakukan tindakan yang lebih menantang atau lebih beresiko, yaitu berenang ke arah korban. Kita harus memperhatikan area-area yang ada pada perairan tersebut apakah berbahaya atau tidak. Kita harus memperhatikannya, kedalamannya atau apapun itu sebelum kita mengarah kepada korban. Kemudian ada teknik tow, carry, tarik atau bawa. Metode paling beresiko karena penyelamatan harus kontak langsung dengan korban. Untuk membawa korban ke tempat aman memerlukan teknik khusus agar penyelamatan tetap aman. Di penyelamatan ini tuh harus didasari dengan teknik khusus. Tidak sembarangan orang bisa menggunakan teknik ini. Apabila kita masih berenangnya masih ragu-ragu, kita apabila menolong korban kan sebelumnya ini panik ya. Apabila kita dekati, pasti kita akan dirangkul dan diseret ke dalam untuk masuk ke dalam air. Dan apabila kita juga panik, maka kita juga bisa ikut tenggelam. Jadi teknik ini cukup beresiko.
Kemudian ada pertolongan pertama korban tenggelam. Pertolongan pertama korban tenggelam yaitu bisa menghubungi bantuan, segera minta bantuan ke orang terdekat sekitar, atau bisa menghubungi layanan darurat. Jangan langsung masuk ke dalam air kecuali Anda benar-benar terlatih, yakni mampu menyelamatkan korban. Kemudian ada keluarkan korban dari air agar aman. Bisa menggunakan teknik-teknik yang sebelumnya sudah kita bahas, seperti menggunakan alat bantu, tongkat, tali, pelampung, atau bahkan kita berenang ke arah korban. Kemudian lakukan resusitasi jantung paru CPR jika diperlukan. Nah, menggunakan metode CPR ini bisa kita lakukan jika kita sudah memeriksa pernafasan korban atau mengecek respon korban setelah di darat, yaitu dengan setelah membaringkan korban di permukaan yang datar dan aman dengan posisi terlentang. Jadi setelah korban itu sudah berada di darat, kita melakukan cek respon dan pernafasan korban. Apabila korban ini telinga, mulut korban ini sudah tidak merespon, tidak bernafas, kita harus melakukan CPR tadi, yaitu dengan meletakkan telapak tangan kita berada di dada korban, tangan satu di atas tangan lainnya, tekan sedalam 5 cm sebanyak 30 kali, dan itu harus melakukannya beberapa kali gitu per menit, minimal 100 kali per menit. Kemudian donggakan kepala korban dengan hati-hati kecuali dicurigai cedera di bagian leher. Apabila dia cedera di bagian leher, kita tidak boleh melakukan donggakan atau memantulkan kepala korban. Kemudian bisa menggunakan pertolongan dengan bantuan nafas kita, dengan menjepit hidung korban agar tidak ada udara yang masuk sama sekali, kemudian tiupkan udara ke mulut korban sebanyak 2 kali atau beberapa kali. Amati apakah dada naik sambil menunggu bantuan tiba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penyelamatan di air ini. Apabila saya ada kesalahan tentang menjelaskan metode-metode atau pertolongan pertama yang saya jelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan juga bisa dikoreksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.